Perbandingan senilai. Pernahkah kalian membuat secangkir teh atau kopi? Ketika membuat secangkir teh ataupun kopi, kita harus mengetahui rasio antara banyak teh atau kopi dengan banyak gula yang digunakan. Misalnya, ibu membuat secangkir kopi untuk ayah dengan komposisi 1 gelas air panas itu dicampur dengan 2 sendok kopi dan 3 sendok gula. 2 sendok kopi dan 3 sendok gula adalah rasio banyak kopi dan banyak gula yang digunakan dalam membuat secangkir kopi. Sehingga jika ibu hendak membuat beberapa cangkir kopi untuk tamu, maka ibu tinggal menggunakan rasio tersebut untuk membuat beberapa cangkir kopi dengan rasa yang sama dengan ketika membuat secangkir kopi. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi 1 gelas itu kita memerlukan 2 sendok kopi dan 3 sendok gula. Jadi kalau misalnya kita membuat 2 gelas kopi, berarti 2 gelas kopi tersebut kita memerlukan 4 sendok kopi dan 3 sendok gula. Jadi kalau 3 kita perlukan 4 sendok kopi, 6 sendok kopi dan 9 sendok gula, dan seterusnya dengan rasio yang sama, yaitu 2:3. Berdasarkan penjelasan tersebut, tindakan ibu ketika membuat beberapa cangkir kopi itu menggunakan konsep perbandingan senilai. Di sini ada gambar pendukung kopi dan teh. Jadi itu tindakan ibu yang tadi itu yang menggunakan rasio dalam membuat kopi ataupun teh merupakan konsep perbandingan senilai. Terdapat 2 jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kali ini kita akan mempelajari mengenai perbandingan senilai. Pada kehidupan sehari-hari, kalian mungkin sering menemukan masalah matematis terkait dengan perbandingan senilai. Jadi salah satunya yang tadi, yang tentang pembuatan teh ataupun kopi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan perbandingan senilai? Di perbandingan senilai itu dapat disebut juga dengan perbandingan seharga atau proporsi. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara 2 besaran yang apabila salah satu besaran memiliki nilai semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar dan juga sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, misalkan terdapat 2 besaran, misalkan besaran A sama dengan A1, A2, A3 sampai AN, dan besaran kedua yaitu besaran B sama dengan B1, B2, B3 sampai Bn yang berkorespondensi satu-satu, maka A dan B disebut perbandingan senilai. Jika untuk ukuran A semakin besar, maka ukuran B semakin besar pula. Jadi misalnya seperti tadi, jika banyak kopi yang digunakan itu 4 sendok, maka banyak gula yang digunakan juga semakin besar. Jadi semakin kita tambah kopinya, semakin besar pula gula yang digunakan, semakin banyak pula gula yang digunakan. Itu disebut perbandingan senilai. Meskipun kita dengan mudah menemukan situasi perbandingan senilai atau proporsi dalam berbagai hal, namun beberapa situasi akan terlihat berbeda dan sulit ditentukan apakah termasuk proporsi atau bukan. Berikut beberapa situasi untuk membedakan yang mana proporsi dan yang mana bukan. Di sini ada tabel situasi A dan situasi B. Situasi A bagian 1. Diketahui perbandingan usia Budi dan adiknya adalah 4:3. Jika usia Budi sekarang 20 tahun, maka berapa usia adiknya? Jadi perbandingannya 4:3. Jadi jika usia Budi sekarang 20 tahun, maka berapa usia adiknya? Ini sudah jelas, 4:3. 4 kali berapa dapat 20, itu 5. Berarti 20 usia Budi, adiknya itu 3 kali 5, 15. Kemudian situasi B, saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Sekarang usia Budi 8 tahun, berapa usia adiknya? Jadi saat Budi 4 tahun, adiknya 2 tahun. Sekarang usia Budi 8 tahun. Berarti adiknya 4 ke 8 itu 4 tahun. Berarti 2 tambah 4, 6 tahun. Ini bukan merupakan perbandingan.
senilai. Karena 4:2 itu tidak sama dengan 8:6. Kemudian yang situasi A bagian 2, Susi berlari dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari Yuli. Jika Susi menempuh jarak 9 km, berapakah jarak yang ditempuh Yuli? Jadi di sini ada perbandingan 3 kali lebih cepat dari Yuli. Yang kedua, Susi dan Yuli berlari di lintasan dengan kecepatan yang sama. Susi berlari terlebih dahulu. Ketika Susi telah berlari 9 putaran, Yuli berlari 3 putaran. Jika Yuli menyelesaikan 15 putaran, berapa putaran dari Susi? Pada tabel di atas, situasi A merupakan perbandingan senilai. Ini kedua perbandingan senilai, sedangkan situasi B bukan merupakan perbandingan senilai. Di contoh kasus perbandingan senilai, misalkan untuk memenuhi kebutuhan makan 5 ekor kambing membutuhkan 3 karung rumput, maka untuk memenuhi kebutuhan makan 10 ekor kambing membutuhkan 6 karung rumput. Komponen pertama adalah kambing dari 5 ekor menjadi 10 ekor naik. Jadi pertama kambingnya berjumlah 5 ekor itu membutuhkan 3 karung. Jadi 5 ekor naik menjadi 10 ekor. Komponen kedua adalah rumput, dari 3 karung menjadi 6 karung juga naik. Jadi 5 menjadi 10, 3 menjadi 6. Ini masing-masing dikali 2. Selanjutnya yaitu ubi jalar adalah salah satu jenis umbi-umbian yang bisa menggantikan tepung terigu. Untuk membuat kue ubi jalar, perbandingan berat tepung terigu dan ubi jalar kukus adalah 1:2. Artinya jika tepung terigu 1 gram, maka ubi jalar harus 2 gram dan kelipatannya. Jika kalian ingin membuat kue ubi jalar dengan 250 gram terigu, maka ubi jalar harus sebanyak 500 gram. Jadi kalau kita membuat kue dengan ubi jalar 1000 gram, berarti kita harus jika kita membuat ubi jalar dengan terigu sebanyak 1000 gram, maka banyak ubi jalarnya harus 2000 gram dan seterusnya. Kemudian cara menyelesaikan perbandingan senilai. Di sini ada rumusnya. Perbandingan senilai itu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kita kali silang, hasil kali silangnya yaitu A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. Kalau rumus dikali A2, jadi kita peroleh A1 sama dengan B1 per B2 kali A2. Jadi dari bentuk ini kita bisa ubah jadi seperti ini, atau kita ubah jadi seperti ini. Jadi untuk contoh soal dan pembahasan perbandingan senilai akan dibahas pada video berikutnya.